Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis sama kalian untuk ngomongin suka dukaku pakai itel A50. Ini HP yang gokil banget karena HP baru, HP resmi, harganya nggak nyampe 1 juta guys. Untuk unit yang lagi aku cobain, ini RAM-nya 3 GB, internalnya 64. Harganya aku beli 900 ribuan aja. Tapi ada RAM 4 GB guys, tapi internalnya masih juga sama 64. Itu harganya di 1 juta lah. Lebih-lebih paling ribuan aja guys, nggak nyampe 100 ribu gitu. Kira-kira HP ini worth it nggak sih buat dibeli atau mending skip aja? Cuman menang murahnya doang, dipakai nggak enak. Buat kalian yang mau beli HP ini, tonton dulu video ini sampai akhir. Takutnya kalian nyesel ataupun buat yang ragu-ragu jadi tambah yakin beli gitu. Tapi kalau kalian mau beli HP ini jangan lupa mampir di TikTokku guys. Di sini kalian bisa cek ada keranjang kuning. Di situ aku taruh HP-HP yang rekomendasi. HP ini juga ada itu dari official store. Kalian bisa langsung beli di sini guys. Kembali lagi ke sini ya. Kita lepasin casingnya dulu ya guys ya. BTW ini juga HP penerus dari itel di tahun kemarin, itel A70. Itu HP murah juga. Pernah aku bahas juga. Ya udah, sekarang kita mulai pembahasannya. Sekarang aku akan memulai pembahasannya dari hal yang aku sukai dulu waktu pakai HP ini. Pertama, desain dan body bagus. HP yang harganya 900 ribuan ini nggak kalah sama HP yang harganya sejutaan gitulah ya. Dari segi modelan kameranya ya udah boba-boba gini yang lagi rame, meskipun beberapa orang akan bilang ini norak atau alay. Tapi untuk HP 900 ribuan gimmicknya dapat, tampilannya ya seru gitulah. Untuk modelan frame-nya juga sudah mengkotak ya, dan ini finishingnya juga ala-ala chrome, besi gitu, metal. Jadi terlihat lebih bagus. Untuk warna yang lagi aku pegang ini cukup bagus ya, warna hijaunya gitu, berasa kalem, soft gitu, tapi kece lah. Finishing backdoor-nya juga aku suka banget karena di sini udah matte atau agak ngedoff gitu, ada teksturnya, dan ini jadi HP-nya nggak licin. Juga tidak gampang nempel bercakan sidik jari. Meskipun materialnya masih dari plastik, tapi untuk build quality-nya aku pegang-pegang ini juga berasa mantep, solid, kokoh gitu. Kalau diketok-ketok pun ini cukup kerasa padat guys. Terus di bagian bodinya sudah tersematkan fingerprint di samping ya, bukan di belakang. Ini keren banget, 900 ribuan guys. Performanya juga kalian bisa lihat sendiri. Nggak kenceng banget tapi cukup akurat. Selanjutnya suka yang kedua pada bagian layarnya. Kalau aku boleh jujur, layarnya tidak jelek-jelek banget. Berasa cukup aja. Aku bisa bilang ya ini suka gitu. Karena layarnya memang masih dari IPS LCD, resolusi 720p, tapi buat nonton-nonton kerasa cukup aja. Memang awalnya tuh berasa agak kaget guys, karena aku pindah dari layar AMOLED ke layar ini. Ya kaget dong, tapi sehari pakai tuh udah kerasa nyaman-nyaman aja. Warnanya cukup, meskipun nggak yang cetar-cetar banget, tajamnya juga ya standar lah kayak 720p gini. Buat nonton-nonton, buat ngeliat foto ataupun video di sosmed udah lumayan nyaman lah. Refresh rate layar masih 60 Hz aja, tapi nggak bisa dikomplain ya guys ya. Ya buat scrolling ya masih standar-standar aja, memang nggak mulus. Terus untuk kecerahan layarnya kalau dipakai di luar ruangan ini bisa 480 nits. Tapi bisa dibilang juga ini nggak yang redup-redup banget jelek gitu. Enggak guys, masih kelihatan kok dipakai di bawah terik matahari. Lagi-lagi ingat harga segini, HP yang sejutaan lebih juga kecerahan layarnya biasanya segini-gini aja guys. Jadi untuk HP 900 ribuan, ini aku bisa bilang layarnya cukup lah gitu, cukup nyaman maksudnya. Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian performanya guys. Tadinya aku memang ragu ya karena RAM-nya cuma 3 GB guys untuk unit yang lagi aku pegang. Tapi setelah aku lihat ini chipsetnya dari Unisoc T603. Dari pengalamanku chipset ini sedikit lebih mendingan dibanding Helio seri 30-an kayak Helio G35, G36, G37, Helio P35. Itu mending enak di sini guys. Untuk Antutunya sih ini cuma di 140 ribuan aja guys. Yang pasti dalam keseharian aku suka performanya karena HP ini masih bisa ngejalanin Mobile Legends di settingan grafis menengah gitu. Cukup lancar untuk hero-hero yang slow hand gitu. Tapi kalau hero yang lagi aku cobain ini hero Fanny, memang aku lagi agak gabut aja nyobain Fanny di HP kentang kayak gini. Tapi ternyata ya masih jalan-jalan aja gitu. Gamenya masih bisa lah dimainin gitu guys. Meskipun darat, tapi sebelumnya aku pernah nyobain juga untuk hero-hero yang slow hand gitu, udah aman lah, udah bisa gitu, itu keren guys. Terus kalau buat main PUBG di sini juga lumayan, settingan grafis memang rendah ya guys ya, di smooth, medium aja tuh enaknya. Tapi lagi-lagi performanya masih bisa dimainin buat seru-seruan. Untuk HP harga 900 ribu ini cukup bagus lah. Maksudnya tuh nggak khawatir kalau main game tuh berasa lemot banget atau patah-patah, nggak kayak gitu guys. Di sini masih cukup lancar dan jalan.
Kalau buat multitasking memang kerasa guys, di sini agak lambat gitu karena RAM-nya 3 GB. Tapi kalian bisa beli yang RAM 4 GB. Kalau RAM 3 GB di sini yang aku cobain, kalau lebih dari 5 aplikasi yang dijalanin kerasa sih sering banget logout atau login ulang. Muat kembali gitu guys kalau dibuka lagi aplikasinya. Tapi performanya masih bisa dibilang nggak yang lambat banget, lemot banget, enggak guys. Ini masih mendingan lah. Kalau aku inget dengan Redmi A3 di situ, aduh lebih parah sih, lebih enak di sini untuk performanya. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian baterainya. Untuk HP murah kayak gini baterainya udah standar kayak HP yang lebih mahal. Di sini 5000 mAh untuk kapasitasnya. Untuk pemakaianku menggunakan jaringan data guys, bukan pakai WiFi. Kecerahan layarnya di 50%, aku pakai dari jam 1 siang sampai tuh bisa di jam 1 malam. Jadi bisa dibilang masih bisa dipakai seharian lah. Kalau rinciannya tuh aku pakai buat scrolling IG, Facebook, TikTok setengah jam kurang 6%. Nonton YouTube, musikan di YouTube gitu, setengah jam kurang 5%. Main Mobile Legends setengah jam juga kurang 8%. Konsumsi kayak gini sih seingat aku udah standar kayak HP lain yang kapasitasnya 5000 mAh. Jadi baterai HP ini bisa dibilang awet dan ya sukalah dipakai seharian masih aman gitu. Oke, kalau barusan aku udah sharing pada bagian sukanya, jangan di-skip, tonton juga pada bagian dukanya. Duka yang pertama, ini pada bagian kameranya. Ya, di sini resolusi 8 megapiksel kamera belakang, kamera depannya 5 megapiksel. Memang cukup kecil resolusinya, tapi di sini aku nggak ngomongin resolusi, lebih ke kualitas gambarnya. Kalian bisa lihat. Untuk foto di siang hari aja yang pencahayaannya cukup kerasa sih, fotonya memang agak burik, kurang tajam. Terus untuk fotonya juga kerasa lebih gelap dibanding kondisi aslinya, jadi kurang terang fotonya guys. Itu juga terjadi di kamera selfie. Selfie-nya masih kerasa cukup burik dan warnanya agak gelap, meskipun warna di sini masih lumayan bagus ya. Warna birunya di foto malam hari aja ini lumayan kerasa gitu. Ngisi gitu, nggak yang pucet banget. Kalau untuk foto di pencahayaan yang kurang atau malam hari sih beneran sih, nggak bisa diotak-atik guys, nggak ada mode malam juga. Jadi ini kalau pengen bagus ya dibantuin LED flash aja. Karena kalau mode standar kayak gini, ya gambarnya nggak detail, noise-nya banyak, berasa cukup burik aja, warna juga jadi agak kusam kalau di malam hari. Oke guys, ini hasil video dari Itel A50 di resolusi 1080p 30 fps. Untuk hasil video memang kerasa asal bisa ngerekam aja ya. Soalnya di sini gambarnya memang kerasa kurang tajam sama warnanya masih bisa dibilang pucet lah gitu. Sama kurang terang juga guys, agak gelap gitu dibanding dengan kondisi aslinya. Untuk kamera depannya seperti ini juga masih kelihatan pucat ya guys ya, warnanya gitu. Tajamnya juga ya bisa dibilang agak burik gitu. Jadi video memang hanya sekedar buat dokumentasi atau buat ya rekam doang lah ya, bukan untuk bagus-bagusan guys. Ya maklum HP murah kayak gini lah guys, 900 ribuan, bayangin coba. Selanjutnya duka yang kedua pada bagian chargingnya guys. Ini kerasa sih memang lama untuk ngecasnya. Karena kecepatannya cuma di 10 watt aja. Aku ngecas dari baterai 10% ke 100% butuh waktu 3 jam kurang semenit. Itu ngeri banget sih guys ya, dari 10% ya. Kalau dari 0 pasti 3 jam lebih. Jadi ngecas di HP ini memang harap-harap sabar guys. Paling enak ya kalau lagi ngecas tuh ditinggal ngapain kayak kerja atau aktivitas lain atau tinggal tiduran gitu. Selanjutnya duka yang ketiga pada bagian bodinya ini termasuk gampang panasan atau demam gitu. Ya, ini kerasa sih guys, waktu aku pakai dalam keseharian buat main sosmed aja, scrolling-scrolling, itu kerasa bodinya agak demam atau anget-angetan gitu. Kerasa lebihnya itu waktu buat main game atau buat pemakaian yang agak intensif gitu. Seperti kalian lihat di sini suhunya bisa sampai 41 derajat, bahkan titik tertingginya 44 derajat. Itu kalau diukur. Yang pasti kalau dipakai beneran kerasa agak anget-angetan sih. Itu kurang nyaman sih guys. Solusinya ya dipasangin casing ya tadi, karena udah dikasih casing dari sononya nih kayak gini. Tapi tetap aja sih yang namanya anget ya bakal tembus, cuman mendingan. Selanjutnya duka yang keempat, ini yang terakhir, yaitu pada bagian speakernya guys. Speaker memang masih mono speaker satu aja di bagian bawah, tapi ini wajar. Yang kerasa kurang enak atau agak duka tuh kualitas suaranya, memang kalau kasarannya tuh cuman asal bunyi aja. Soalnya suaranya kerasa cempreng dan lumayan kasar gitu, nggak bulat juga. Kayak powernya tuh nggak ada, beneran kayak ya udahlah bunyi gitu. Meskipun volumenya sih lumayan ya, lumayan keras gitu, lumayan keras. Tapi ini volume 50%-nya juga berasa hilang ya.
Harus mainin volume di atas 70% baru kerasa gitu. Meskipun untuk volume maksimalnya ini lumayan keras ya, nggak yang kecil banget enggak. Tapi ya itu guys ya, ini HP murah kerasa sih. Di bagian speaker ini kerasa kasar, cempreng, dan bassnya kayak kerasa sama sekali nggak ada gitu. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka dukaku pakai itel A50. Nah, kalau ditanya apakah HP ini worth it buat dibeli, aku bisa jawab HP ini sebenarnya worth it buat kondisi tertentu. Kayak budgetnya tuh nggak nyampe sejuta, pengen dapetin HP baru, nggak mau beli HP second, HP ini cocok guys. Setidaknya HP 900 ribuan ini HP resmi, bonusannya juga keren nih, dapat casing. Kalau bagian HP-nya sendiri sih desainnya tadi aku udah suka ya, lumayan bagus. Pegangannya juga nggak kerasa HP kayak murah, ringkih-ringkih gitu. Layarnya lumayan keren, ya udah nyaman lah. Performanya bukan yang kenceng, tapi setidaknya bisa buat main game ringan kayak Mobile Legends sama PUBG. Terus baterainya juga awet, buat seharian ya kuat gitu. Kalau sisi kurangnya dari duka yang aku rasakan sih ini masih sangat wajar dan dimaklumi tuh bisa banget gitu. Kayak kamera yang bisa dibilang agak jelek, terus ngecasnya masih lama, HP-nya bisa dibilang agak gampang demam atau panasan, speakernya bisa dibilang asal bunyi. Tapi lagi-lagi HP 900 ribuan aja brand lain nggak bikin gitu. Ada yang bikin, tapi dari beberapa yang aku cobain kayak Redmi A3 itu masih enakan di HP ini guys. Jadi lagi-lagi buat orang yang budgetnya ngepas, nggak bisa nambah, ini HP worth it. Tapi sedikit ngingetin kalau budgetnya bisa nambah dikit atau sejutanya itu lebih dikit, kalian mau beli RAM yang 4 GB itu mending jangan guys, karena ada pilihan lain yang lebih oke. Kayak Infinix Smart 8 itu bagus banget, harganya sekarang juga di 1 juta, itu lebih bagus lah dibanding HP ini dari banyak sisi gitu. Tapi kalau budgetnya nggak nyampe sejuta, worth it lah beli HP ini. Baik dapat RAM 3 GB atau 4 GB di saat promo. Pokoknya worth it. Kira-kira kayak gitu aja guys yang bisa aku sharing sama kalian. Videonya sekian aja dulu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye guys. 900 ribu. Mantap.